Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Faridawati dari SMP 1 Wanaraja, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada dalam modul 1.1.A.6. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 2 Mei 1889. Beliau berasal dari keturunan Pangeran Kadipaten Puro Pakualaman dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ada beberapa pandangan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun, yang kedua pembelajaran berpusat pada anak, dan yang ketiga adalah budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu berorientasi kepada pembelajaran berpusat pada anak. Dalam hal ini, guru harus dapat mendesain pembelajaran yang berpusat pada anak, dan guru tidak bisa memaksakan anak menjadi seperti yang guru inginkan, namun menggali dan menemukan potensi diri dari anak yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini juga anak diberikan kebebasan, sedangkan guru memberikan tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah.
Pemikiran yang ketiga yakni berkaitan dengan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Adapun implementasi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Wanaraja, yakni berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar mengajar, berorientasi kepada anak, dan kegiatan pembiasaan karakter. Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Wanaraja. Yang pertama adalah Paskibra, yang kedua PMR, yang ketiga Karate, yang keempat Prisma, dan yang kelima Pramuka. Adapun kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Wanaraja, yang pertama adalah Paskibra, yang kedua PMR, yang ketiga Karate, yang keempat Prisma, dan yang kelima adalah Pramuka. Implementasi pembelajaran yang berorientasi kepada anak kami lakukan dengan beberapa kegiatan, yakni yang pertama adalah pembelajaran dengan berorientasi kepada teknologi, baik dilaksanakan di dalam kelas ataupun di laboratorium yang sudah disediakan. Selanjutnya berkaitan dengan kerja kelompok ataupun presentasi dan praktik dari beberapa mata pelajaran yang terkait. Untuk kegiatan pembiasaan karakter, kami mulai dengan pelaksanaan embun pagi, di mana kami pendidik akan menyambut siswa-siswi di depan sekolah dengan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian untuk pelaksanaan dari jiwa nasionalisme, kami melaksanakan upacara bendera, serta pelaksanaan duha bersama dan pelaksanaan kebersihan di kelas.
Dalam kegiatan pendidikan dan proses kegiatan belajar mengajar, tentunya tidak lepas dari tantangan dan solusi. Pembelajaran yang selama ini dilakukan belum mengarah kepada bagaimana mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak. Metode ceramah dan pemberian tugas dengan peringatan keras membuat anak malas untuk belajar. Jadi tidak tertarik dengan materi yang disampaikan dan tentu saja berdampak pada tujuan pembelajaran yang tidak terwujud. Ada beberapa tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah yang pertama, kurangnya minat belajar anak sehingga sulit melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, kurangnya pemahaman orang tua dan pendidik terhadap tujuan pendidikan dan lebih berorientasi terhadap kognitif, bukan minat dan bakat anak. Yang ketiga, kurangnya pemahaman pendidik terhadap perkembangan zaman, terutama dalam hal teknologi. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman terhadap budi pekerti di sekolah tanpa ada pengajaran dan bimbingan dari keluarga. Solusi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Kedua, media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik itu menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, sosialisasi dan elaborasi dengan orang tua terkait dengan tujuan kegiatan pembelajaran dan budi pekerti. Dan yang keempat adalah pendidik harus selalu mengembangkan kompetensi diri. Adapun untuk meningkatkan pengembangan diri sebagai pendidik, kami mengikuti berbagai langkah-langkah. Di antaranya adalah mengikuti seminar-seminar MGMP, Diklat Calon Guru Penggerak, dan berbagai seminar-seminar yang dilaksanakan baik secara online ataupun secara offline. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan demonstrasi kontekstual pendidikan Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.